Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dari kelas SKIA semester 2. Ingin menunaikan tugas mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Faridul Fuad MPD. Dari pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional memiliki 4 poin. 1. Konsep pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menemukan wawasan serta adanya kesadaran bernegara, sikap cinta tanah air, kebudayaan berbangsa, dan ketahanan nasional dalam diri. 2. Sumber pendidikan kewarganegaraan jauh sebelum Indonesia merdeka dan pada awal kemerdekaan banyak dilakukan tatanan kultur sosial yang dilakukan oleh pimpinan negara. 3. Dinamika pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, namun sesuai dengan tuntunan zaman, misalnya kecenderungan negara dalam isu HAM. 4. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian sistem pendidikan nasional, yaitu proses pendidikan kewarganegaraan yang harus diwujudkan. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter memiliki 6 poin. Konsep menurut Pilar menyatakan bahwa identitas nasional berkaitan dengan bangsa. Adapun bagi Indonesia, identitas nasional ditentukan oleh ideologi agama dan memang dijadikan pedoman untuk jangka waktu. Sebab ditandai dengan kunjungan kesadaran masyarakat serta pelaksanaan pada tahun 1994 yang disebut sebagai Bangsa atau Paket Indonesia. Akibatnya rendahnya atau menurutnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan dalam ajaran tradisi yang menjadi pegangan bersama. Esensi dan urgensi sebuah negara dapat diibaratkan seperti seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling mengenal. Begitupun pada dasarnya identitas nasional untuk saling mengenal dengan negara lain. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut Ataullah, suatu konstitusi berfungsi sebagai pemberi pegangan dan memberi batas dan mengatur kekuasaan negara berjalan. Sejarah konstitusi Indonesia posisi pada dasarnya dengan konsep prinsip yaitu pokok dan dengan kehidupan negara di Indonesia sendiri adalah satu. Pada masa Undang Dasar 1945, 2 konstitusi RIS, 4 UUD 45 pada masa Orde Lama, 5 Orde Baru, 6 masa amandemen. 4. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep dan urgensi. Konstitusi jaminannya efektif untuk menjaga kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan dan aturan HAM tidak dilanggar. Sumber konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan dasar hukum tertinggi yang memuat hal penyelenggaraan negara, karena konstitusi harus memiliki sifat yang stabil daripada hukum lain. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara. Konsep hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi, ada hubungan timbal balik. Sumber secara historis, perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat, yaitu John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Esensi bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang religius dan bangsa yang mudah menerima penyebaran agama lain dan juga menerapkan asas kekeluargaan dan perekonomian nasional dalam sistem ekonomi kerakyatan. 6. Demokrasi Pancasila memiliki 2 poin. 1. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut kebijakan permusyawaratan perwakilan. 2. Sejarah perkembangan. 1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang memberikan hak
sistem partai politik yang lemah, masa demokrasi masih anti kebebasan pers. 4. Perkembangan masa Orde Baru. 5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga Indonesia yang memiliki 2 poin. 1. Konsep hak dan kewajiban merupakan konsekuensi logis dari hak dan kewajiban kewarganegaraan. Juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam berorganisasi. 2. Fungsi. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di UUD 1945 menyangkut berbagai bidang, diantaranya bidang politik, sosial, dan agama. Implementasi demokrasi dari beberapa negara yang memiliki 3 poin. 1. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokrasia atau rule of the people, merupakan paduan 2 kata, yaitu demos artinya raja dan kratos artinya kekuasaan. 2. Fungsi. 1. Kehendak harus dijadikan kekuasaan pemerintah. 2. Hak setiap orang mendapat akses yang sama. 3. Akses setiap orang mendapat akses pendidikan. 3. Komponen penegak demokrasi. 1. Negara hukum. 2. Masyarakat madani. 3. Infrastruktur politik. 4. Pres yang bebas dan bertanggung jawab. 9. Konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan memiliki 2 poin. 1. Konsep. Keadilan adalah suatu kondisi hidup kebenaran ideal moral tentang sesuatu objek dan penegakan bahwa ketertiban sosial, ketenangan, dan hidup berdampingan secara teratur untuk dapat dicapai melalui hukum dan ketentuan keadilan. 2. Sumber. Untuk memungkinkan negara melaksanakan fungsinya di bidang ketertiban negara telah merancang aturan hukum, aturan mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara memiliki 3 poin. 1. Konsep dan urgensi. Wawasan Nusantara adalah perspektif nasional bangsa Indonesia yang kemudian dapat disingkat menjadi Wasantara. Wawasan Nusantara adalah perspektif bangsa tentang dirinya sendiri dan lingkungan tempat bangsa itu hidup. 2. Sumber. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Menurut Deklarasi Juanda 1957, perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. 3. Esensi dan urgensi. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan, yaitu memiliki keragaman suku, jumlah penduduk yang besar, keragaman ras, keragaman agama, keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman itu. 11. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara memiliki 3 poin. 1. Ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Urgensi. Ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsep ini digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Sifat Trigatra sendiri bersifat statis, sedangkan aspek lima lainnya dalam kehidupan Pancagatra yang selalu bersifat dinamis. 3. Bela negara. Upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada Pancasila. UUD 1945. Unsur dasar bela negara terbagi menjadi 5 poin sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila dan ideologi. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional yang memiliki 2 poin. 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini
oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi kerusakan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita. 2. Ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keutuhan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam tujuan nasional. Materi yang terakhir yang ke-13 yaitu anti korupsi yang memiliki 4 poin. 1. Nilai-nilai anti korupsi yaitu 1. Kejujuran, 2. Kedisiplinan, 3. Kemandirian, 4. Kepedulian, dan 5. Tanggung jawab. 2. Prinsip-prinsip anti korupsi yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Kewajaran, 4. Kebijakan, 5. Kontrol kebijakan. Gerakan anti korupsi yaitu menanamkan etika sejak masih usia dini. Yang terakhir, anti korupsi mahasiswa. Mahasiswa dapat mensosialisasikan